jadi belakangan ini smartphone jenis flip seperti yang satu ini tuh jadi mulai agak banyak ya. Jadi awalnya itu mungkin yang sangat mendominasi adalah Samsung ya dengan Galaxy Z Flip seriesnya. Pada waktu itu saingannya nggak banyak, dimana kalau untuk yang mainstream itu di Amerika sana saingannya sebenarnya cuma Motorola Razr ya. Nah tapi belakangan di Indonesia itu ada penantang baru yaitu dari Oppo dengan Oppo Find N2 Flip-nya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok banyak yang mulai bikin smartphone lipat? Ya jelas aja karena kalau lihat dari figures penjualannya, jadi hasil penjualannya itu dari tahun ke tahun, penjualan dari smartphone jenis Fold dan Flip itu makin lama makin meningkat. Jadi wajar aja banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan untuk bikin smartphone jenis Flip seperti ini. Apalagi Apple juga belum ikutan. Meskipun di Indonesia mungkin belum terlalu populer, di mana mungkin kita nggak setiap hari juga lihat orang yang pakai smartphone jenis Flip seperti ini. Tapi kalau saya yang sekarang ini tinggal di Korea, itu tiap hari ada aja saya ketemu 2 atau 3 orang atau bahkan lebih yang pakai smartphone jenis ini. Jadi pada intinya smartphone jenis Flip ini bisa dibilang sangat-sangat populer dan saya yakin dalam mungkin 1-2 tahun ke depan itu mungkin akan mulai banyak smartphone jenis Flip ini dengan harga lebih murah dan mungkin juga nggak semuanya jadi flagship seperti yang saat ini ada. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 ya, dimana sekarang saya sudah pakai selama 1 bulan lebih, dan selama 1 bulan pemakaian tadi tuh saya bisa dibilang banyak banget yang bisa saya ceritakan soal pengalaman memakai Galaxy Z Flip ini. Sebelum kita mulai speknya, saya akan mulai dulu secara background saya, di mana saya itu adalah pelajar yang saat ini sedang menempuh studi lanjut. Dan saya kalau memakai smartphone itu biasanya selain untuk motret-motret hasil eksperimen, acara-acara ngumpul, saya juga merupakan ya bisa dilihat di sini adalah content creator ya. Meskipun bisa dibilangnya part-time. Oke, kita akan mulai dari speknya dulu ya, dimana yang saya pakai ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 yang warnanya itu yang black ya, yang hitam. Chipsetnya itu Snapdragon 8 Plus Gen 1, kemudian storage-nya itu 256GB dengan RAM 8GB. Fitur khususnya jelas ini smartphone jenis Flip ya, ada layar eksternalnya juga. Bisa kita double tap seperti ini untuk menampilkan viewfinder. Kameranya ada 2, yaitu ada wide dan ultra wide. Secara feel genggaman, menurut saya ini adalah smartphone yang terasa sangat-sangat premium ya, sangat-sangat flagship. Apalagi dengan bagian tengahnya ini kerasa kokoh banget ini bajanya. Tapi di sisi lain menurut saya Z Flip 4 itu adalah smartphone paling licin yang pernah saya pegang ya. Dan saya susah banget pakai Z Flip 4 ini kalau saya itu nggak pakai case seperti ini. Rasanya itu licin, bahkan untuk buka tutup aja dengan satu tangan itu jadinya ngeri. Tapi kalau saya sekarang itu pakai case seperti ini ya pakai hari tangan. Meskipun mungkin agak susah, tapi masih bisa lah kalau mau saya buka pakai satu tangan. Nah, ngomong-ngomong soal terbuka, di bagian dalamnya itu adalah layar Dynamic AMOLED ya, dimana ini punya panel 6,7 inci meskipun rasionya itu 22:9. Nah, jadi ini panjang banget displaynya. Refresh rate-nya 120 Hz, jadi ini termasuk high refresh rate. Perbandingan ini ada iPhone 14 ya, dimana kalau kita bandingkan secara sisi ya, seperti ini secara lebar, Galaxy Z Flip 4 ini bisa dibilang sedikit lebih lebar, tapi kalau secara panjang, ini kelihatan banget signifikan bedanya. Nah, bagaimana dengan pengalaman pemakaian Galaxy Z Flip 4 ini? Kalau untuk sehari-hari ya, misalnya untuk chatting, browsing, sosmed, menurut saya Galaxy Z Flip 4 ini nggak ada masalah sama sekali dari segi performa ya. Jadi ini mungkin pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, kemudian layarnya juga tadi 120 Hz. Rasanya tuh ya benar-benar mulus ya, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Semua aplikasi bisa dibilang hampir nggak ada lag lah. Layar lipatnya menurut saya nggak kerasa mengganggu sama sekali. Memang ada crease sedikit sih di sini, cuma ya itu menurut saya nggak terlalu mengganggu lah. Galaxy Z Flip 4 ini dia nggak punya on-screen fingerprint sensor, jadi nggak bisa di sini. Fingerprint sensornya ada di samping. Kalau saya dulu suka banget pakai yang di samping seperti ini, tapi kalau sekarang menurut saya butuh sedikit penyesuaian lagi, meskipun ya nggak susah juga penyesuaiannya. Ada juga fitur face unlock, tapi menurut saya face unlock-nya itu agak-agak hit and miss ya. Menurut saya agak-agak kurang reliable. Ya ini karena ini nggak seperti iPhone yang punya notch di sebelah sini dan ada infrared blasternya, dimana itu sangat-sangat membantu akurasi dari face unlock. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan untuk smartphone jenis Flip ini adalah apakah mekanisme tutup buka seperti itu jadi mengganggu ya. Jadi kan kalau orang biasanya narik smartphone dari kantong tinggal tarik, abis itu langsung face unlock atau ya, cepet lah makanya ya. Nah tapi kalau ini kan jadi ada extra step. Jadi kita ambil dari kantong, habis itu kita buka dulu seperti ini, kemudian di unlock baru bisa dipakai. Saya kira awalnya juga mungkin sangat-sangat mengganggu ya, jadi ini kok jadi satu step lagi ya. Tapi setelah saya pakai ini selama 1 bulan, menurut saya ini jadi mungkin memang sedikit agak lebih lama ya. Tapi kalau menurut saya juga ini adalah sesuatu yang bisa dibilang natural lah, karena ya sebagian besar barang yang saya bawa kan semuanya bisa dilipat ya. Laptop gitu kan bisa dilipat layarnya untuk dibuka. Dan dompet juga kalau mau dipakai dibuka dulu. Ya ini jadinya kerasa natural aja untuk saya buka seperti ini. Ya mungkin agak susah untuk dihandle dengan satu tangan, tapi bisa lah. Lanjut ke experience pemakaian, menurut saya kalau untuk menonton video, ini selama kita menonton itu tepat tegak lurus layar, crease yang di tengah ini nggak kerasa ya. Tapi kalau dari samping ya mungkin
kelihatannya agak-agak mengganggu karena jelas ada kelihatan lipatan di sini. Jadi kalau Anda nonton video di HP untuk keperluan pribadi, menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau untuk nonton misalnya berdua, bertiga, satu layar seperti ini, nah teman-teman Anda yang di kanan dan kiri mungkin akan notice kris di tengah sini dan mungkin sedikit mengganggu. Cara speaker ya di sini juga sudah stereo kanan kiri, jadi pengalaman untuk nontonnya bagus karena audio juga bagus. Yeah, that's heavy. And the only thing that is kelemahan layarnya, kalau saya pernah nonton video dengan layar seperti ini ya, dimana biasanya video kan antara 16:9 aspek rasionya, atau misalnya zaman sekarang tuh ada yang 2:1. Nah, ini masalah 22:9, jadi lebih panjang dibanding 2:1. Dimana itu jadi kerasa banget ada kanan kiri itu ada bagian hitamnya. Mungkin bukan terbaik untuk nonton video, tapi masih oke lah, apalagi untuk keperluan pribadi. Nah, salah satu pengalaman media yang paling saya suka waktu saya pakai Galaxy Z Flip 4 ini adalah kalau saya itu langganan Spotify Premium atau YouTube Premium ya. Jadi kalau saya YouTube Premium, saya nonton podcast, habis itu saya play, habis itu bisa saya tutup nih, seperti ini kan. Kalau Premium dia nggak bakal nutup aplikasi ya. Nah, ini bisa jadi semacam mini Bluetooth speaker lah, jadi kan kecil seperti ini, saya taruh di mana. Nah, HP-nya itu sendiri nggak berhenti mengeluarkan suara ya. Sebenarnya secara teknis HP manapun bisa seperti itu, tapi kalau sekecil ini rasanya tuh lebih imut aja ya, lebih ringkes. Berikutnya saya mau bahas soal pengalaman gaming di Z Flip 4 ini, dimana kalau secara performa Snapdragon Plus Gen 1 itu menurut saya hampir nggak ada masalah sama sekali untuk game-game yang terhitung ringan, misalnya Mobile Legends atau PUBG. Tapi kalau sudah agak berat, misalnya seperti Genshin Impact ya, itu menurut saya agak masih susah untuk di Android manapun ya. Itu menurut saya agak kurang maksimal karena terasa Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu dia nggak bisa keep up dengan performa yang dibutuhkan dari game tersebut. Jadi kalau saya mau tuh lancar, saya harus turunin tuh refresh rate-nya ke 45 Hz, kemudian dengan settingannya low. Nah, itu baru kerasa enak minimal buat saya. Kalau Anda mainnya cuma di 30 FPS, menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Tapi mungkin yang bisa lebih menjadi masalah pada Galaxy Z Flip 4 ini adalah smartphone flip ini mayoritas masih butuh wajib lah bisa dibilang untuk dipakaikan screen protector ya, karena alasan tertentu. Mungkin supaya tidak rusak lah ultra thin glass-nya. Kalau untuk sehari-hari menurut saya nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau untuk bermain game ya, dimana mungkin Anda tuh butuh responsivitas layar yang maksimal dan enak buat disentuh ya layarnya. Nah, screen protector ini menurut saya jadi agak-agak mengganggu dan kita tuh nggak punya opsi untuk melepas screen protector tersebut. Nah, apalagi screen protector itu kan plastik ya, dimana kalau Anda perhatikan ini, kalau Anda itu nggak sengaja, misalnya kukunya itu nekan ke layar, itu jadi membekas bisa membekas secara permanen, apalagi kalau kukunya itu nancapnya agak kencang. Overall, kalau untuk bermain game, menurut saya experience masih jauh lebih enak di iPhone saya ketimbang di Galaxy Z Flip 4 yang satu ini. Nah, sekarang mari kita bahas soal kamera pada Z Flip 4 ini. Nah, saya akan mulai dulu dari poin minusnya. Jadi, kalau secara hardware, menurut saya ini mungkin bukan yang paling flagship, bukan yang paling atas dari yang dipunyai oleh Samsung pada saat ini. Karena ini memang ada dua ya, jadi ada wide, ultra wide. Tapi masalah di sini adalah selain dia nggak punya tele, dia juga cuma 12 megapiksel masing-masing. Iya benar, memang megapiksel itu bukan segalanya untuk kualitas foto. Tapi kalau di sisi lain, Samsung itu kelihatan jauh lebih serius kalau ngegarap kamera yang ada pada S-series ya, dimana dapat 50 megapiksel, 100 megapiksel, atau bahkan yang S23 itu yang 200 megapiksel. Extra pixel tadi itu memungkinkan untuk kemampuan computational fotografi yang lebih oke lagi. Misalnya, dia bisa pixel binning untuk mengurangi noise dan banyak teknik computational fotografi lainnya. Sementara kalau di Z Flip 4 ini, kalau secara kualitas foto sebenarnya masih bisa dibilang sangat-sangat oke ya. Jadi fotonya tuh benar-benar Samsung lah. Jadi kalau lagi gelap juga dia masih cukup oke. Kemudian lagi terang itu juga menurut saya bagus. Tapi mungkin bisa dibilang kalau untuk tapi kalau kita lihat dari konteks flagship secara umum, bisa dibilang Z Flip 4 ini mungkin bukan yang terbaik ya. Nggak jelek tapi bukan yang terbaik. Ya tapi setidaknya kalau dari segi video dengan 12 megapiksel ini artinya kita masih bisa nangkep video 4K ya. Jadi apa aja plus dari Galaxy Z Fold 4 ini untuk kameranya? Jadi meskipun tadi hardware terbatas ya, tapi ini bisa dibilang adalah smartphone favorit saya untuk vlogging. Kenapa? Jadi smartphone ini dia tuh punya external display seperti ini. Jadi kalau saya double tap ini kita bisa nyalain kamera seperti ini. Dan mungkin yang nggak banyak dibahas pada review lain adalah kalau kita tuh bisa double tap di sebelah sini, kemudian saya dapat viewfinder sebelah sini. Kita bisa ngambil kualitas foto selfie yang maksimal banget karena ya ini pakai kamera utamanya bukan kamera dalam. Saya bisa ngambil video dengan layar depan seperti ini dan tinggal tap aja. Saya sempat bikin video jalan-jalan dengan kamera Z Flip 4 ini dengan konfigurasi ya mungkin 80% seperti ini, jadi dalam keadaan tertutup. Ya ini seperti GoPro, kan ukuran GoPro yang gede lah, GoPro yang belakangan ini bukan GoPro yang dulu-dulu. Karena kalau GoPro dulu masih jauh lebih kecil dibanding ini. Dan hasilnya menurut saya memuaskan, dan karena ini smartphone ya saya gampang kalau setelah saya ngerekam banyak itu saya kirim-kirim ke teman-teman saya. Produktif. Tapi sumpah ya, tadi pagi tuh hujan. Kita nggak terlalu banyak bawa bawaan. Jadinya kalau untuk minuman gini dibatasin aja.
Nah, memang sih layarnya itu sepertinya salah orientasi, di mana kalau misalnya mau bagus kan harusnya layar seperti ini ya. Jadi kalau kita mengambil video dalam posisi landscape ya, videonya viewfinder juga dalam bentuk landscape seperti yang ada pada Oppo Find N2 Flip. Tapi di sisi lain saya sendiri cenderung prefer yang seperti ini. Kenapa? Saya jujur nggak terlalu butuh layar besar untuk menjadi viewfinder dari satu HP untuk bisa nangkep video ngadep ke depan seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi saya tadi sudah cerita kalau saya kadang pakai ini untuk vlogging ya. Dimana kalau vlogging itu saya nggak terlalu pengen kalau saya tuh punya viewfinder gede, jadi terlalu menarik perhatian orang-orang lah. Karena kamera kayak di GoPro aja itu sebenarnya viewfindernya nggak gede dan kecil aja, dan menurut saya itu jauh lebih nyaman kalau untuk ngambil video ya. Yang penting saya punya display cukup untuk memastikan kalau saya itu in frame. Nggak perlu saya itu harus bisa melihat keseluruhan apa yang saya sedang tangkap secara detail. Gimana dengan battery life-nya? Jadi kalau Galaxy Z Flip 3 ya itu banyak yang komplain battery life itu pendek banget. Saya sendiri belum pernah coba pakai Galaxy Z Flip yang ketiga, yang Gen 3 ya. Tapi yang untuk yang 4 ini menurut saya nggak ada masalah sama sekali, apalagi untuk penggunaan sehari-hari ya, dimana kalau saya ngecas pagi hari 100%, saya pulang itu masih dalam keadaan charge banyak lah, 30% ke atas. Jadi nggak ada masalah sama sekali dari segi battery life. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang menurut saya itu paling menjadi nilai jual dari Z Flip 4. Jadi selama saya menggunakan banyak smartphone dari dulu-dulu, ini mungkin adalah smartphone yang paling sering ditanya kalau saya itu sedang pakai ya. Ya jelas karena ini bisa flip ya, tapi buat Android menurut saya itu sangat-sangat penting ya. Karena begini, kalau iPhone itu kan kalau di Indonesia minimal kalau kita pakai iPhone seperti ini kelihatan ada logo Apple, ada kamera yang seperti ini. Untuk mayoritas orang mungkin itu akan menunjukkan status sosial kita ya. Jadi oh kita tuh punya berkelas lah mungkin ya, punya Apple, punya kamera yang seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa membedakan kita dengan orang-orang lain di sekitar kita tuh dengan hanya HP saya seperti ini. Jadi kalau kita tuh meeting dengan orang itu kelihatan lah kelasnya. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya karena nggak terlalu mementingkan soal itu, ya nggak ada masalah juga. Kalau misalnya saya pakai Android manapun, nggak harus yang flip. Tapi kalau pakai flip yang ini, saya merasa setidaknya tuh kita bisa berada di yang kelas yang sama dengan pengguna iPhone ya. Dimana ini kan ada faktor uniknya, ada faktor premiumnya yang bikin orang itu kelihatan kalau orang ini pakai flip ini berarti dia tuh something else lah. Dia tuh punya taste tertentu lah. Ya, tapi kembali ini adalah kelebihan yang menurut saya hanya eksklusif untuk orang-orang yang mementingkan status sosial, bukan seperti kalau saya pribadi sih nggak masalah sama sekali kalau saya nggak pakai flip. Oke, mari kita bahas soal positioning HP yang satu ini. Jadi kalau untuk kelas yang sama, saya setidaknya memikirkan ada 3 kompetitor dari Galaxy Z Flip 4 ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan bahas dulu soal positioning secara harga ya. Dimana untuk Z Flip 4 ini dia itu dijual di harga 11 jutaan yang base model ya, 128GB storage, atau kalau Anda mau nambah ke 256GB storage itu di harga sekitaran 13 juta. Nah, mana yang lebih worth it antara yang 128 atau 256? Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau Anda itu nggak banyak main game dan Anda tuh nggak banyak ambil video, mungkin 128GB itu cukup. Tapi kalau sebaliknya kayak saya banyak ambil video, kalian juga install beberapa game di HP yang satu ini, itu menurut saya mungkin 256GB lebih worth it ya. Nah, mari kita bahas soal kompetitor pertama, yaitu dari Samsung sendiri adalah S23 ya. S23 nya yang base model, bukan yang Plus ataupun yang Ultra. Nah, S23 ini dia punya kelebihan banding Z Flip 4 ini dari segi prosesor. Dia punya Snapdragon 8 Gen 2, bodinya juga masih lumayan compact, dan dia juga punya kamera telefoto, nggak seperti Z Flip 4 ini. Tapi untuk Galaxy S23 itu menurut saya dia punya kelemahan dari segi desain, nah dimana desain itu benar-benar HP biasa aja. Dan yang bikin parah itu Samsung mulai 2023 ini, Samsung itu membuat Galaxy seri S sampai seri A itu dia punya desain yang sama banget kecuali S23 yang Ultra, hingga bikin Galaxy S23 itu nggak seperti flagship dari segi penampilan. Kalau Anda mau iPhone yang bisa diperoleh di harga di 11 sampai 13 jutaan itu paling iPhone 13 ya, dimana iPhone 13 itu sebenarnya mungkin bisa dibilang hampir sama persis dengan iPhone 14, cuma beda di kameranya aja yang lebih kecil secara ukuran sensor. iPhone 13 itu menurut saya sangat-sangat recommended kalau Anda itu sering main game, Anda itu lebih memprioritaskan performa prosesor yang kencang banget, dan Anda sendiri nggak keberatan untuk pakai iOS. Nah, selain itu kalau di Indonesia juga iPhone itu masih punya nilai jual sendiri dari segi gengsi ya, karena ya iPhone kan mungkin ini iPhone, jadi ya kalau Indonesia kalau kita pakai iPhone rasanya kelasnya itu beda. Meskipun kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak terlalu mementingkan itu. Kompetitor terakhir adalah yang sama-sama flip, yaitu adalah Oppo Find N2 Flip. Nah, kalau untuk yang satu ini saya jujur belum pernah coba, tapi kalau dari saya lihat ya, dari spesifikasi itu dia di 13 jutaan, memang base-nya lebih mahal, tapi dari base-nya aja sudah dapat storage 256GB. Selain itu dia juga punya viewfinder luar yang lebih besar, jadi layar eksternal lebih besar, sehingga kalau Anda itu lebih pengen framing shot-nya itu lebih benar, itu mungkin akan lebih membantu kalau Anda itu pakai layar yang besar yang ada pada Oppo Find N2 Flip. Nah, concern Oppo Find N2 Flip itu apa?
Jadi kalau dari saya setidaknya mungkin Anda belum tentu suka color OS-nya Oppo ya. Nah, ada yang suka, kayak bapak saya tuh suka banget pakai Oppo, tapi saya sendiri sebenarnya masih lebih prefer One UI-nya Samsung. Selain itu, color science dari tangkapan foto dan videonya Oppo juga mungkin bukan selera Anda. Oke, jadi dari pengalaman saya tadi, Galaxy Z Flip 4 ini sebenarnya buat siapa ya? Menurut saya sih ada 3 kategori orang ya. Jadi yang pertama itu adalah orang-orang yang butuh status sosial seperti yang baru saya bilang itu, karena ini kelihatan premium dan kelihatan unik. Dan ya karena brandnya Samsung ya, ini brand ternama untuk Android, mungkin yang paling terkenal untuk Android. Jadi Galaxy Z Flip 4 ini menurut saya sangat cocok untuk mereka yang pengen tampil beda, dan bedanya tuh bukan beda yang aneh, tapi beda yang cool, yang bedanya itu yang premium. Nah, kalau untuk orang yang pengen Galaxy Z Flip 4 tapi orang itu terlalu mementingkan status sosial, menurut saya ini juga HP yang bagus kalau Anda tuh pengen yang compact, yang seperti ini, yang gampang masuk kantong. Tapi juga punya layar cukup besar, dimana tadi layarnya 6,7 inci. Meskipun kalau Anda itu pakai smartphone untuk menonton video, mungkin itu jadi nggak terlalu ngaruh juga, karena ini besarnya gara-gara aspek ratio-nya itu memanjang ya, bukan dia itu melebar. Dan satu kelompok orang lagi menurut saya ini cocok banget untuk Anda yang jadi content creator ya. Karena dengan layar eksternal ini menurut saya sangat-sangat membantu Anda untuk bisa menangkap gambar dengan kamera utama di smartphone Anda. Dimana kalau Anda tuh pakai kamera lain, misalnya seperti ini, kalau Anda pengen kualitas maksimal, ya Anda harus seperti ini, dan Anda nggak bisa nge-frame shot Anda gitu. Anda nggak bisa nge-frame video apa yang Anda sedang tangkap. Bisa jadi Anda tuh mungkin kepotong di bagian kepala, dan masih banyak kekurangan lainnya kalau Anda tuh nggak punya viewfinder. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Mbak Teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.